sakit disembuhkan, punya hutang dilunasi, yang punya kesusahan dimudahkan, yang punya hajat dikabulkan, yang belum punya jodoh cepat punya jodoh, belum punya rumah cepat punya rumah, belum punya kendaraan cepat punya kendaraan, belum punya keturunan cepat punya keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi panutan kita, Nabi yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan beliau di dunia sebelum di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa bermimpi beliau, berjumpa secara langsung, dan pada intinya nanti kita bisa berkumpul sama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tidak bosan untuk terus semangat membaca salawatnya, jangan kendor, jangan lemes, jangan berkurang, tambah, kalau bisa ditambah, ditingkatkan. Mudah-mudahan tambah dekat kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai pada penutupan khataman kitab kita Al-Fatihah Rahim 40 hadis yang dikumpulkan oleh An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan beliau, kita semua dikumpulkan bersama beliau, kita semua dibangkitkan di bawah benderanya beliau Al-Imam Nawawi bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setelah beberapa tahun kita ngaji yang dah hatam-hatam dan cuma 42, hatam juga, mudah-mudahan berkah manfaat, jadi pembimbing kita tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih dikasih umur panjang, kita bisa tetapkan kitab-kitab yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Al-hadis tsani wal arba'in, hadis ke-42. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridainya. Wala berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah taala, Nabi Muhammad meriwayatkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, aku akan mengampunimu selama engkau masih mau berdoa kepadaku dan selalu mengharapkan kepadaku. Wala ubali, dan aku tidak akan memikirkan urusan seberapa besar dosamu, seberapa banyak dosamu, sebesar gunungkah, sebesar apapun itu, aku tidak ngurus. Selama kamu mau berdoa dan berharap kepadaku, meminta kepadaku, maka akan aku ampuni kalian. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan karomnya, kemuliaannya, kasih sayangnya kepada kita. Tidak ngurus apapun dosanya, sebanyak apapun, sebesar apapun, pokoknya masih mau berharap sama Allah, masih mau minta sama Allah, akan diampuni sama Allah. Mudah-mudahan kita semua diampuni. Amin ya rabbal alamin. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai summa astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Wahai anak cucu Adam, seandainya dosa-dosamu ini sampai ke langit, seandainya dosa-dosamu ini sudah banyak, dan saking banyaknya jika dikumpulkan, dan jika ada bentuknya dosa tersebut itu sebanyak memenuhi langit, dari bumi sampai langit. Di sini dijelaskan langit yang dimaksud adalah sahab, awan. Jadi saking besarnya dosanya itu, kalau diwujudkan dosa tersebut, besarnya sudah dari bumi memenuhi sampai awan, saking besarnya dosa seseorang. Summa astaghfartani,
kemudian orang yang punya dosa sebesar itu memohon ampun kepadaku, ghafartu laka wa la ubali, maka akan ampuni kamu dan aku tidak peduli. Meskipun besar, meskipun banyak, akan aku ampuni, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking rahmatnya, saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau jika datang kepadaku sebesar dunia. Apa yang sebesar dunia? Foto yang kesalahan-kesalahan, dosanya itu sebesar dunia. Batu aja nggak ada yang punya semua, punyanya cuma satu kapling, satu rumah aja. Itu pun satu rumah diisi banyak orang, apalagi satu batuan. Gimana kalau satu pulau Kalimantan? Gimana kalau satu Indonesia? Gimana kalau satu dunia? Segitu besarnya seseorang membawa dosa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala dia mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dosa yang banyak seperti itu, dengan catatan dia tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah ampuni, akan Allah datangkan ampunan yang sebesar itu juga. Allah akan datangkan ampunannya sebesar itu juga. Artinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wala, dan berkata hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis yang hasan. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul menunjukkan, menampakkan betapa rahmatnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya itu sangat besar, begitu besar. Pernah diceritakan bahwasannya di salah satu peperangan ada kejadian yang menjadikan sahabat-sahabat Rasul SAW itu menangis. Kejadian apa itu? Ada seorang ibu yang terpisah dari anaknya. Seorang ibu terpisah dari anaknya. Sudah beberapa hari nyari-nyari tidak ketemu-ketemu. Sampai beberapa hari ketemu di hadapan para sahabat, yang ibu sudah jalannya sempoyongan, yang anak apalagi sudah sambil merangkak saking lemesnya, gak ketemu orang tua, gak ada yang rawat, gak ada yang ngasih makan. Begitu ketemu langsung sang ibu memeluknya, menangis, sangat-sangat mengasihi anaknya. Maka sahabat-sahabat yang menyaksikan hal tersebut ikut nangis dan menjadikan Rasul SAW bertanya, "Mayubkikum, apa yang menjadikan kalian menangis?" Maka sahabat-sahabat Rasul SAW menjawab, "Ana hadhil ummi waladiha." Betapa kasih sayangnya ibu tersebut kepada anaknya. Begitu besar kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka dijawab lagi sama Allah, sama Rasul SAW, "Wallahu arhamu bikum min hadhil ummi biwaladiha." Sungguh Allah itu lebih sayang, lebih cinta, lebih mengasihi kalian melebihi ibu tersebut kepada anaknya. Apa mungkin seorang ibu tersebut akan melemparkan anaknya ke api? Tidak. Kenapa? Karena sayangnya ibu kepada anak. Lalu dijawab sama Rasulullah, dipastikan lagi, wallahu arhamu bikum min hadhil ummi waladiha. Sungguh Allah itu lebih sayang, lebih mengasihi kalian melebihi ibu itu terhadap anak-anak. Kita semua yang hadir pada malam hari ini dikasihi oleh Allah, disayangi oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih tanpa dosa. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita minta doa istiftah dari Ustaz Badri, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari kita berkat ini barokah, manfaat, bisa memandu, mendampingi hidup kita untuk menuju Allah dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rahim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Alim. Iftah qulubana ya Allah, futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kama an'amta alaina mazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala tasruk. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.